Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Fatwa Punggawa. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari komunikasi antar budaya tentang mewawancarai WNA atau warga negara asing. Di sini ada teman saya yang namanya Ayuba. Halo Ayuba. Sebelumnya Ayuba boleh dikenalin dulu. Namanya siapa, dari mana asalnya, dan lagi bekerja sebagai apa atau mahasiswa gitu. Sorry, masih di mute. Masih di mute. Oke. Selamat sore, nama saya Ayuba Jubate, asal dari Gambia, Afrika Barat. Saya alumni Telkom Universitas, baru lulus 2021. Oh, baru lulus 2021 ya. Berarti Ayuba sekarang lagi di negara asalnya, di Afrika? Ya, lagi di negara asalnya. Lagi di Afrika. Oke, mungkin langsung aja ya ke topik pembicaraannya. Yang pertama itu, apa sih yang Ayuba pertama kali rasain pas pertama kali Ayuba nginjek di Indonesia gitu? Sebelum aku ke Indonesia, waktu itu rasanya kan aku juga Muslim. Iya. Terus kalau cari informasi dari internet, kalau buat research, kelihatannya Indonesia adalah salah satu negara yang paling besar, yang paling banyak Muslim di seluruh dunia. Terus pas aku baru tahu itu, aku senang karena aku juga Muslim. Aku kirain kalau aku ke Indonesia itu biar buat aku lebih belajar pada Islam, lebih baik agamanya, lebih ada ilmu lagi, ada apa-apa buat Islam aku juga. Selainnya aku juga bisa masih belajar yang profesornya aku mau tunjukin buat karier, tapi masih tetap ada Islam juga gitu. Karena itu aku senang banget. Tapi pas aku datang Indonesia ada shock, karena apa, di Indonesia ada negara Islam tapi lakukannya kadang-kadang seru gitu, kadang-kadang kayak bukan Islam, kadang-kadang minum alkohol, iya. ada yang sholat gitu, rokok mana-mana pun gitu, ya gitu sih, ya bakal kayak gitu. Lalu ada perbedaan nggak? The different in your country and in Indonesia? Yes. Boleh disebutin nggak apa gitu perbedaannya? Kayak kebiasaannya atau mungkin iklim? Ya, kan biasanya yang biasanya itu ada musimnya ada panas dan hujan sama dingin. Bedanya kan Indonesia hujannya lama, kayak 9 bulan gitu atau lebih. Ya, tapi kalau di negara aku hujannya cuma 5 bulan, kadang-kadang 4 bulan gitu. Terus ada dingin juga. Sekarang kita lagi dingin sini. Dingin banget, malam sama pagi dingin banget. Oh, di situ lagi musim dingin. Iya. Kalau sekarang lagi musim dingin ya sekarang. Kalau sama orang-orangnya gimana, Yuba? Orang Afrika sama orang Indonesia. Juga bedanya kalau Indonesia, maaf ya, tapi banyak kan ada bacot banget. Banyak ngomong ya? Iya. Indonesia nggak ada manual business. Dengan apapun ngomong gitu, ya kan? Iya, benar. Ya, kalau di sini nggak begitu. Kalau di sini orang bisa lakukan personal life and stuff, nggak ada yang orang yang ngomong apa karena itu life kamu, pilihan kamu.
Gitu. Tapi di sini juga kan banyakkan Islam. Terus orang-orang malu buat lakukan sesuatu kayak minum gitu ke publik itu. Kalau di sini anak-anak jarang banget lihat anak-anak yang minum. Kalau di Indonesia ada banyak bar, ada banyak tempat buat nongkrong buat gitu ya, itu bedanya. Tapi orangnya baiknya, bagusnya semua sama karena kan Islam itu orangnya harus baik pada orang lain gitu. So for that it's all the same. People are very kind and very loving and very caring. Indonesia, Gambia, all the same. In that aspect. Yeah. And then apakah Yuba merasa aneh gitu pas ngerasa pindah ke Indonesia itu kan tadi banyak disebutin perbedaannya gitu. Aneh gak Ayuba ngerasanya? Ya sih. Aneh. Kadang-kadang aku pura-pura ketawa, lucu kalau aku pikir sesuatunya gitu, aku ketawa. Karena realitasnya sama main prospeknya yang harus orang-orangnya dapat sebelum experience-nya beda gitu. Jadi ketawa, tapi nggak apa-apa kan. Penting masih jalanin yang tujuannya gitu. Masih bisa belajar, masih bisa sholat, masih bisa makan, masih bisa apapun gitu, masih bisa teman-teman sama orang-orang gitu. Ya setelah itu sih everything okay. Ya. And then how do you understand the new culture in Indonesia gitu? Gimana bisa mengerti gitu? The new what? The new culture budaya. It was not very shocking because baseline-nya itu Muslim, right? Okay, kalau Muslim, it is all the same, right? There's only one culture buat Islam. Kalau if you masukin culture lain, itu kamu yang tahu mana ambil itu culture, tapi Islam itu cuma satu culture doang gitu, ya kan? So karena aku Muslim, itu it makes it easy for me to adopt. It makes it easy for me to live in Indonesia. Understand? Because ada silaturahmi, ada orang-orang harus baik sama orang-orang, nggak boleh jahat sama orang-orang gitu. So itu foundationnya pasti ada karena kebanyakan Muslim gitu. Betul. Karena kita sesama Muslim itu harus saling menyayangi ya. Ya. And then another thing itu karena juga aku tahu aku di sini cuma sebentar, cuma belajar doang. Terus ini bukan negara aku yang harus adjust buat cocok sama situasinya gitu. Kalau nggak cocok sama situasinya itu sulitnya di aku nanti. You understand? Kalau ada lossesnya itu punya aku, bukan Indonesia gitu. Karena aku yang pergi ke sana. Ya aku harus adjust. So it was all good. Oh berarti cara adaptasi Ayuba gitu. Apa ada cara lain gitu untuk adaptasi di Indonesia? How do you adapt or adjust gitu? Yeah, to do that, it's easy for me karena di Telkom ada asrama internasional. Terus di asrama itu yang tinggal sana semua orang luar negeri. So bisa lebih gampang komunikasi dan lain-lain pada mereka sama mereka pada yang orang Indo kan. Terus kelas aku juga itu international kelas. Terus so anak-anak banyak udah bisa English gitu. Kalau nggak bisa sama sekali udah biasa kayak usual communication gitu. Terus
Karena itu aku nggak sulit buat cocok sama orang-orang, karena basicnya udah ada, bisa communicate sama orang. Terus aku juga orang seperti yang happy gitu. Aku nggak ada kayak rasa bad feeling buat orang-orang atau judgmental gitu. Aku main. Terus kalau orang mau dekat sama aku gampang. Karena itu aku udah punya teman-teman di Indonesia, di kampus, di luar kampus, manapun lah teman-teman kamar dulu pas aku di sana. Berarti your personality is open gitu ya untuk siapa aja yang mau berteman gitu. Oke. Banget ya, benar. Oke, aku sebelumnya belum mengenalin diri nih tadi, Ayuba. Kenalin sebelumnya, nama aku Andre tadi. I am a student from IPB University. Ya. Jadi aku di sini ada tugas gitu tadi yang nanya-nanya Ayuba. Where? IPB University. Ini universitas mana? Apa ini? IPB. Halo? IPB. IPB University. In Bogor. IPB. Itu di Bandung juga, Bogor. Oh, IPB. Oh, Bogor. Yes. I see. That's nice. Jadi aku tuh ada tugas dari my lecture, suruh wawancara WNA gitu, untuk kayak culture-nya ada shock gitu atau enggak. Ya, kulturnya sih ada shock. Like there's a shock, cultural shock, because it's natural if you move from one place that you live your life the entire. For example, you Indonesian, you live Indonesia from age satu, like 1 year until 18, 20 years, then you pergi, you went to another place. So obviously there has to be a cultural shock no matter what. Pasti ada. Karena itu environment beda pada yang kamu tahu dulu. Right? Environment. So you have to expect that. Tapi the only way you can be able to move on and live there comfortably and happily is if you open yourself to be accepting. Kamu yang harus buka buat accept situasinya di sana, karena kamu yang ke sana gitu. Tapi kalau kamu nggak mau open buat accept, nanti sulit, nanti susah buat kamu. Yes. Yeah, so there is a lot of cultural stuff, but the main culture is already there because Muslim, Indonesia banyak kan Muslim, so budayanya ada yang sama buat dari yang aku udah tahu gitu, karena budaya Islam itu semua sama, ya kan? Yes. Harus baik sama orang lain, harus kasih zakat, harus kasih apapun, harus gitu. Itu semuanya udah basic, udah ada gitu. So it was not too much difficult for me. Yeah, it was not. It's just that sometimes people don't mind their business. People, they're like too much budget, and you know what I mean. Dilihat orang-orang suka lihat terus gitu, suka tanya terus mau kemana, gitu. Kamu nggak tahu orang, tapi kalau ketemu sama orang ditanya, kamu kayak sarpam gitu, ditanya kemana gitu. Kalau kita di sini nggak boleh, tapi di sana it's okay. It's okay, di sini it's okay. Ya gitu. So that was it. Ayuba berarti kan udah di Afrika, ada rencana balik lagi ke Indonesia gak? Belum tahu sih, tapi mungkin. Kan salah satu yang kenapa aku nggak di Indonesia, karena di Indo kalau di sana nggak boleh kerja sama orang luar. Kalau kuliah nggak boleh kerja sama sekali gitu. Itu karena itu susah buat hidup. That's the problem. Okay, Ayuba. That's all. The last question. So thanks for helping me. You're welcome. Have a nice day ya. Mungkin kita bisa follow-followan Instagram, mutualan Instagram. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti kamu ambil dari teman kamu ya di sana ya. Oke. Sekali lagi thank you ya. Siap, makasih ya. Iya. Enjoy ya. Alright.
YouTube. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Wih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Dap? Sehat? Alhamdulillah sehat, Andre. Bagaimana kabar Andre? Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga nih. Oh iya, Dap, boleh dong dikenalin dulu nih ke semuanya. Kan pada belum kenal nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hadafi Dungio dari temennya Andre di masa SMA dulu. Kan Dapi ini lahirnya di Aceh ya, terus kecil juga di Aceh ya. Terus pas SMP atau SMA gitu pindah ke Bogor ya? Ya, kebetulan saya itu dari ibu asal dari Aceh, sedang ya kan ayah saya dari Sulawesi kebetulan dapat tugas di Aceh, menikah dengan ibu saya, dan akhirnya saya lahir di Aceh. Saya di Aceh tinggal dari semasa kecil hingga kelas 6 SD. Lulus SD 2014, saya pindah ke Bogor. Oh, berarti di Bogornya pas SMP ya? Iya. Pas di Bogor itu apa sih yang Dapi rasain pas pertama kali datang ke Bogor gitu? Kayak maksudnya ada perbedaan budaya atau orang-orangnya atau gimana gitu? Ya, jelas berbeda sih. Tentunya dari masalah cuaca ya. Kalau saya waktu tinggal di Aceh dulu, cuaca iklim di sana tuh sangat panas banget, ya kan? Ketika pindah ke Bogor tuh dari cuacanya udah mulai sejuk, enak deh pokoknya kalau tinggal di Bogor berbeda jauh banget sama di Aceh dari masalah cuaca. Udah gitu dari budayanya juga, dari orang-orangnya kalau di Bogor sangat ramah ya. Dari mulai budaya dari makanan, terus tarian adatnya, apalagi dari makanan dari docangnya, terus soto mie Bogor, tuh dari perbedaan budaya dari kalau di Aceh itu makanan budayanya tuh mie Aceh gitu contohnya. Kalau ini kalau kebiasaan-kebiasaan ada gak yang buat beda gitu dari orang Bogor sama orang Aceh gitu? Kebiasaannya tuh kalau misalkan kita di Aceh, perempuan itu semuanya wajib berkerudung. Kalau kita wajib ya? Ya, kalau laki-laki itu kita harus pakai celana panjang, nggak boleh pakai celana pendek. Oh, berarti harus nutupin aurat gitu semuanya ya? Iya, nutupin aurat. Kalau laki-laki nggak pakai celana panjang, dia disuruh pulang ke rumah. Karena di Aceh itu dia seperti di Jogja ya, contohnya daerah istimewa gitu. Jadi dia mempunyai aturan sendiri, terus ada syariat Islamnya sendiri gitu. Oh gitu. Terus perbedaannya. Pas Dapi pindah ke Bogor gimana sih Dapi nyesuain gitu? Kayak kebiasaan orang Bogor gimana? Kan pasti beda banget kan ya sama Aceh. Iya, waktu pindah ke Bogor itu cara menyesuainya ya kita ikut berbaur ketika temen ngajak kita keluar gitu kan. Dan pastinya saya nih sebagai orang Aceh yang tadinya tinggal di Aceh pindah ke Bogor kayak merasa ya beda jauh lah ketika kita main dengan teman perempuan itu nggak ada batasannya. Maksudnya dalam nggak ada batasannya itu ya kita bisa ngobrol berdua atau berbicara tanpa ada rasanya was-was gitulah kurang lebihnya. Terus berarti kalau di Aceh nggak bisa, Dap? Iya, kalau harus dengan yang muhrim. Ketika kita mau bertemu dengan teman ya harus banyakan gitu kan. Contohnya biar tidak terjadinya fitnah gitu kalau kita berboncengan dengan yang bukan muhrimnya lah, ibarat katanya seperti itu. Oh iya. Terus ada kesulitan nggak pas adaptasi di Bogor ini? Ya sejauh ini dari dulu sampai sekarang nggak ada kesulitan ya, karena orangnya ramah-ramah, baik ya kan, selalu mengajak kebaikannya juga tentunya. Dan orang Bogor itu lemah lembut lah, ibaratnya kalau misalnya berbicara mereka sopan gitu. Iya benar, sambil ketawa-ketawa, ambil senyum ya. Kan emang Indonesia itu identiknya orangnya murah senyum ya kan. Kayaknya semuanya gitu deh. Iya. Terus sekarang Dapi lagi di mana, Dap? Kebetulan saya lagi di rumah di Bogor ya. Oh, biasanya kalau ke Aceh itu kapan, Dap?
ya ketika mau menuju bulan Ramadan lah pulang. Oh, mudik. Ya, ada perbedaan waktu juga ketika pulang kampung di Aceh sama di Bogor. Beda selisih sekitar sejam lah. Oh, selisih sejam berarti sama Bogor. Kalau di Bogor itu kita buka puasa itu jam 6, tapi kalau di Aceh buka puasanya jam 7 karena jam maghrib 7. di Aceh itu jam 7 maghribnya. Berarti yang di Aceh itu keluarga ini dari ibu ya? Ya, lebih tepatnya dari ibu. Oke, Dap, mungkin segitu aja ya. Oke, Mo, thank you, Mo ya. Sorry, Oke, siap, Dre. Sukses.